الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني في ديني اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا فتاح hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu yang berjaga. Tadinya saya ingin membahas dan menyampaikan tentang halal bihalal. Cuma kayaknya sudah terlalu lewat. Walaupun itu juga sangat penting untuk menghindari antara ibadah-ibadah ritual yang sudah kita sungguhi selama ini dihindari dengan muamalah sosial. Sebab kalau jumlah itu termasuk orang-orang yang merugi. Takut juga terpeleset dalam golongan orang-orang yang muflis. Kelihatannya kalau soal sholat, wah khusyuk, merem-merem begitu. Sambil. Tapi kalau gaul dengan temennya ini, kok dingin dia, cuek, acuh, begitu. Pengen mencari sendiri dia soli, alim. Nah Islam kita tidak mengajarkan itu. Tapi bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga. Jangan sampai solid di masjid, tapi galak di rumah. Iya. Ibadahnya kenceng, tapi korupsinya juga kenceng. Nah ini cuma. Nah itu yang mestinya dihalal itu. Apalagi kalau kita sudah menjadi keluarga besar Al-Amin, harus betul-betul diperkuat persaudaraannya, muamalahnya. Jangan sampai ketemu temannya itu dingin, melengos tuh, berubah muka. Ketemu temannya sepet itu. Iya. Tapi malah justru ketika tidak ketemu sehari uang. Sehingga ketika ke masjid, loh kok nggak ada ini. Kemana ya dia? Jangan-jangan sudah pindah ke atas itu. Sebab kemarin pas Ramadan ada dia, terawih juga ada. Dan begitu sudah tidak Ramadan, ternyata tidak ada. Iya apa ya? Saking khawatirnya diumumkan ke media sosial berita kehilangan itu. Telah hilang saudara-saudara kami di rumah sering dinormalin ada, tidak ada. Tadinya begitu. Tapi sekitar lewat iklan, biar kita nyadar bahwa agenda agama kita itu tidak hanya ibadah ritual saja, tapi sunnah, pahala dan ibadah itu hampir ke semua
aktivitas dan kegiatan hidup kita. Itu yang harus disadari. Jangan sampai ibadah dan pahala itu hanya ditempuh ketika sholat, ketika tadarusan, itu saja. Nah, sekarang yang agak memang momennya ngepasi, walaupun mungkin ancam-ancam, ada beberapa agendanya misalnya Dzulhijjah, itu juga ada amalan-amalan, termasuk korban, itu juga menjadi agenda tersendiri. Takbiran itu juga, karena takbir itu kalau tidak kita bahas barangkali tidak diminati. Padahal itu adalah syiar hari rayanya. Syiar hari itu kegembiraan. Itu kadang juga. Nah, sekarang kita lebih pilihkan tentang al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Ada jemaah Al-Amin yang tahu ini kan? Ada sumber atau masih mengulang? Itu tidak peduli terhadap saudaranya. Ada. Kalau ada saudara kita yang berangkat haji itu ikut senang atau malah kesel? Paling enggak dari Al-Amin ada yang mewakili. Sambil kita doa gitu. Itu bunyi iman, karena iman itu adalah tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai apa-apa yang dicintai saudaranya sebagaimana dia sendiri. Nah, ini menjadi bekal tambahan. Bahkan cuma memang kalau jamaah haji pasti sudah ada pembekalan dalam manasik. Cuma biasanya pembekalan di manasik itu sifatnya adalah teknis dan tata cara pelaksanaan haji. Biasanya begitu. Maksudnya teknis berarti bagaimana cara pemakaian baju ihram gitu. Sebab kalau tidak diajari di manasik, karena nggak ada sabunnya nanti pelorot ya. Padahal dia adalah satu kain yang tidak berjahit. Dan ketika melorot dia langsung blong gitu. Wah, nggak boleh catatan, nggak boleh pakai celana dan sebagainya. Jika melorot ya taruhan. Ada gimana itu cara makainya? Gimana kemudian kesunahan-kesunahannya, takutnya nanti melanggar. Sebab kalau melanggar nanti ada dendanya yang disebut dengan dam. Belum nanti pelaksanaan tawafnya. Nah, ini lebih kepada himbauan dan kesadaran jauh lebih mendasar sebelum teknik itu, teknis itu. Apalagi setiap kita barangkali malah agak pesimis. Orang macam saya mana mungkin bisa berangkat haji? Pekerjaan ini besarkan anak-anak aja sudah syukur, gitu malah. Padahal yang memanggil dan memberangkatkan kita Allah Ta'ala. Jadi masing-masing kita tidak ada yang mustahil. Jangan sampai rezeki itu kita hitung sendiri lewat penghasilan. Tapi bisa jadi Allah gerakkan hambanya yang lain sehingga hamba ini ngajak kita, bisa jadi. Atau dapat door prize, ikut ngaji ya, maghrib siapa tahu DKM-nya tiba-tiba langsung tergugat door prize haji. Cuma DKM tapi nggak kurang akal loh. Hajinya di Masjid Al-Amin aja dengan cara ikut jamaah sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan buru-buru kabur, tapi tetap menetap nunggu suruh. Setelah suruh
sholat 2 rakaat, maka fadilah dan keutamaannya telah meraih haji dan umrah sempurna. Cuma jangan sampai yang sudah mau berangkat haji terus sudah jadi terus kemudian digembosi, nah itu sudah jatuh pahala haji ya. Kalau itu saya gak tahu kan apa berangkat saya begitu. Ini masalah fadilah keutamaan. Jadi setiap kita jangan sampai pesimis, atau kalau seandainya tidak sampai itu, Allah kasih beberapa alternatif pengganti, atau minimal hati kita tergerak. Sebab kalau hati kita sudah tergerak, itu sudah menjadi satu amal tersendiri, walaupun belum sampai. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Kalau diri yang solihin malah menempati di bab yang pertama, yaitu ihdorun niyati, menghadirkannya. Jadi ketika kita dengar saudara kita berangkat haji, ya Allah, mohon kami ya Allah, Engkau berikan kesempatan bisa ziarah haji. Hadinya soal kesampaian atau tidak, apalagi gak usah hitung-hitung umur. Ya Allah, saya umurnya sudah 70, pada nantinya 25 tahun. Padahal sekarang saya itu sudah agaknya sudah asam urat, ada dan sebagainya. Gak usah begitu, dihitung-hitung nanti nyampe apa enggak ya umurnya, enggak usah begitu. Yang penting hati sudah, itu sudah tercatat. Masyru'iyat itu dianjurkan dan fadilah itu keutamaannya, sehingga kita kepingin sekali cita-cita. Kalau sekiranya nanti diberikan kemampuan, maka agenda yang terpenting kita adalah berangkat haji, daftar. Jangan melacong, pengen lihat perang di Ukraina, jadi perang aja pengen melihat bola di Barcelona itu. Jadi kalau seandainya diberikan lapang rezeki, maka agenda terkuatnya adalah kepengen berangkat haji. Kenapa? Karena bagaimanapun itu termasuk rukun haji, rukun Islam. Kalau bahasa bapak-bapak adalah ingin menyempurnakan. Karena sholat sudah, zakat haji sudah, ini belum. Haji kok belum. Cuma kalau haji disebutkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi, dan karena Allah, bagi Allah, alam nasi, harus, Allah itu wajib atas manusia melakukan apa? Hajjul baiti, ziarah haji. Tapi manis tawa ilaihi sabila, siapa-siapa yang mampu menjalani perjalanannya. Sehingga ini termasuk agama kita sama rahmat. Kalau kita tengok, ini kan setelah ada panggilan ayat ini, terus kita tengok diri. Jadi kalau sekiranya kita termasuk hamba Allah yang belum mampu, belum manis taqwa, ya gak usah ngeluh, gak usah ini, gak usah kesel. Karena Allah wajibkan itu bagi yang istaqo finansialnya, istaqonya. Makanya
alhamdulillah juga ada kebijakan bahwa telah meraih persyaratan istitoah. Makanya saya juga berpendapat kalau seandainya karena haji itu antri begitu, kalau memang kemampuannya gimana, maka ya tidak sambil ngebet apa itu namanya furoda dan sebagainya. Furoda itu berapa ya? Furoda berapa? Furoda 3,5 juta rupiah. Itu kalau dibelikan apa namanya vegan itu cuma berapa gelas? Jadi maksudnya karena namanya prinsip agama kita itu adalah rahmatan lil alamin itu ya. Maka dalam prinsip ini ketika sholat, ketika kelihatannya kok apa namanya berdiri kok sempoyongan duduk. Saya termasuk pegang prinsip itu. Termasuk korban itu juga saya. Jadi kalau sekiranya memang keadaan ekonomi keluarga tidak sampai ya udah, legowo aja. Waduh saya ada kelewat pahala apa itu setiap bulannya kebaikan kan gitu biasanya. Gak usah sedih. Dirimu ikut partisipasi. Jangan sampai nggak kuat nyembelih sendiri kemudian terus leha-leha ilir-ilir di rumah ya. Ikut megangin, ikut nonton-nonton, ikut bagi-bagi tahu, ikut nganter-nganterin. Biasanya ngaji ahad maghrib itu siapa ya? Rumahnya mana ya? Diantar masuk tahanan tersendiri. Kadang ada beberapa ustaz itu karena agak terlalu motivasi boleh, tapi maksain jamaah jangan terlalu. Sampai di Paidu disalahin. Bapak-bapak itu beli motor bisa, korban aja nggak kuat. Biasanya Paidu begitu. Dia tidak kira bahwa beli motor itu karena untuk cari nafkah untuk besarkan anak-anak. Jadi jangan sampai dibandingkan itu, jangan. Nah habis korbanan terus anaknya keleleran kasihan. Cuma memang kalau di antara kita kok diberikan lapang rezeki oleh Allah harus ngaku, jangan bakhil untuk mengorbankan sebagian kelapangan rezeki yang diberikan Allah kepada dirimu. Gitu. Tapi kalau memang sangat terbatas, lagi sempit misalnya, maka tidak terlalu maksain tadi korban. Sama juga akan haji juga, apalagi kalau sampai bikin haji sangat terbatas, padahal saudara-saudaraku sangat ngantri misalnya. Makanya tadi alhamdulillah Allah kasih beberapa alternatif pengganti. Termasuk kalau kepengen usaha lagi, misalnya nggak bisa berenang, kok ada walimah safarnya, maka kita ikut doakan, pamitan, sebagainya itu satu amalan-amalan ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Nah sekarang belakangan juga tren umroh itu juga luar biasa. Nah kadang-kadang ustadz yang punya travel kadang itu juga ada, kan mungkin ada modus biar laris biar laku, terus jamaah gak dipakai tadi beli motor aja kuat berangkat umroh nggak kuat, jangan begitu juga. Karena bagaimanapun mereka itu memikirkan anak-anaknya sekolah juga. Makanya memang harus ada materi pembanding itu. Di Riyadhus Shalihin itu dasar juga materi. Saya ingat itu di di bab yang ke-46 atau berapa? An-nafaqatu 'alal iyal, menafkahi keluarga itu masuk sedekah yang sangat mulia. Maka kalau seandainya kita tidak mampu berangkat umroh, asalkan anak-anak kita terurus,
Tapi jangan sampai terlalu dimanjain. Wah, diberikan mainan motor malah untuk tril-trilan, jangan dibiayain sewajarnya anak, karena mereka berat mendapatkan itu semuanya. Al-umratu ila umrati baik kafaratun lima bainahum. Umrah yang satu umrah berikutnya akan menjadi kafarah. Kafarah itu penghapus, penggugur, mana persisnya adalah penebus kekhilafan dan kesalahan kita pernah benar. Cuma himbauan seperti ini jangan sampai diselewengkan, karena sebagai manusia yang memanfaatkan himbauan Nabi seperti ini yang sangat mulia. Apa itu? Berhubung nebus, maka dia otar atur. Mumpung dia punya jabatan dan ada kesempatan untuk ngambil duit negara, korupsi 6 miliar, padahal ongkos umroh berapa? Yang lazim itu 30, agak dulu 35. Padahal hadis ini katanya dosa dan kesalahan yang pernah kita buat akan ditebus dengan umroh. Berarti ngambil duit 6 miliar dibuat berangkat umroh 35 juta. 6 miliar dikurangi 35 juta masih berapa? Nah, untuk ya dua segini-gini. Mumpung KPK nggak bisa telusuri, PPATK juga lain karena saking lihainya ngambil itu. Maka harus kembali dengan hadis ini. Apa itu? Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Jadi kalau korupsi kok umroh bolak-balik ya jangan. Apalagi dikaitkan dengan muflis tadi itu umroh bolak-balik, tapi untuk membawa orang se-Indonesia ini berapa banyak itu? Nah, nggak ikhlas. Maka ludes, bahkan dosa-dosa rakyat Indonesia ini dibebankan kepada dirinya. Maka kayak gitu itu karena ngejar umroh saking ngebetnya, jangan sampai kas masjid diambil aja. Kas masjid ada jamaah yang infak diam-diam langsung 5 juta digembel sendiri, lumayan udah nabung umroh 5 juta, tinggal nambah berapa ini? Jangan, karena amanah masjid, yayasan, pesantren, macam-macam. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bapak-bapak, surga itu masih pada percaya apa? Pernah lihat? Itulah orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka-mereka yang sangat yakin dan percaya akan gaib. Tidak kelihatan. Termasuk pahala, kita belum lihat itu, belum ngerasain enaknya pahala kayak apa. Tapi kalau demikian kita sangat percaya, maka sampai dibela-belain sholat tidak mungkin. Makmur masjid walaupun tidak digaji masih mau ngaji. Sudah sepuh-sepuh masih belajar aja. Nah kalau dipikir-pikir, ini kepengen dapat ijazah atau kepengen dapat gelar sih? Biar ijazahnya asli begitu, biar gelarnya jelas. LC sama insinyur sih gitu. Lah itu MA atau dokter Andis kok membingungkan gitu. Jadi kita belajar seperti ini tidak kok karena gila, pengen sertifikat, pahala. Maka termasuk luar biasa, bapak-bapak nggak dikasih minum, nggak dikasih snack, masih setia nyimak, luar biasa. Itu ditungguin apa ya kalau pahala?
termasuk surga. Maka kalau bisa percaya itu kok diberikan lapang rezeki, maka An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya. Apa yang ditanyakan kepada Rasulullah? Ayyul amali afdal? Apa yang mulia dan keutamaannya tinggi? Rasulullah jawab, faqala iman billah, iman kepada Allah wa Rasulih dan Rasulnya. Ini juga penting. Jadi amal kelakuan kita itu sebaik apapun, kalau tidak dilandasi iman kepada Allah, itu tertolak. Kalau kita nyumbang kayak apa, nolong orang, dermawannya luar biasa. Makanya iman ini taruhan. Semua ada kemudian apalagi al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau bisa menghadapi Zionis Israel, maka pastikan dan Bapak usahakan, walaupun tidak tempur, tidak berdiri dan sebagainya, tapi di sini bekor produk-produk Israel harus, mulai dari kita, istri harus diam itu, tidak usah putus asa. Minimal kalau seandainya Israel tidak kalah, kita di akhirat untuk jawab Allah itu ada. Saya sudah ikut-ikutan ya Allah, doa untuk nazilah juga. Termasuk produk-produk ini saya hindari betul. Anak-anak sampai kerengin aja sampai saya. Atau kalau sekarang bisa jadi itu ya, nanti apa namanya TPI juga ya, namanya jihad fisabilillah. Semangat orang haji mabrur, haji mabrur. Jadi level-level ini adalah termasuk amal-amal yang tinggi sebenarnya. Tidak aja. Anak ibu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadul kabir was-saghir wa dhaif wa mar'ati al-hajj wal umrah. Jihadnya orang sepuh, bapak-bapak sudah pada pensiun, suruh nyandang bedil ya, udah tekenan malah nyandang bedil, padahal malah nanti musuhnya belum kena dia udah jatuh, gitu istilahnya. Kemudian tekenan di malah suruh, misalnya gitu ya, waswabiri dan anak-anak wadha'ifi dan orang lemah bisa jadi fisiknya berarti ya demandnya dikejar musuh. Wal mar'ati dan perempuan adalah al-hajj wal umrah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, nawal jihad afdalul amali. Ini Aisyah pernah mengadu sebaik-baiknya amal adalah haji, adalah jihad. Jihad itu adalah seafdal, seutama-utamanya amal. Boleh enggak aku ikut jihad? Maksudnya Aisyah. Kalau Allah jawab, lah jangan ikut perang, nanti malah recokin nanti. Jadi mestinya orang itu kepengen menang, malah ngelus-ngelus ibu-ibu aja. Kesandung dan nangis, repot. Lihat darah udah apa namanya? Lakin afdal jihad hajjun mabrur. Anak yang sadar minum radhiyallahu anhu ya Rasulullah ala nadhur jihad ma'akum, sama juga. Boleh enggak? Ini pernah karena memang fadilah dan pahalanya tinggi, maka ibu-ibu sahabat dulu itu sangat menuntut sekali iri untuk mendapatkan meraih pahala itu. Maka mereka izin kepada Rasulullah. Walaupun memang ada sebagian yang memang diizinkan karena dalam rangka untuk logistik apa istilahnya. Tapi kalau angkat senjata, anak Abdullah bin Buraidah, anak Abi Iqbal, kalau Rasulullah SAW an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah bi sab'i mi'ati di'fin. Apa namanya? Ongkos biaya yang dihabiskan untuk haji itu bagaikan biaya nafaqah fi sabilillah di jalan Allah dengan lipatan bi sab'i mi'ati, dengan 700 kali. Cuma ini lebih lagi membicarakan tentang fadilah berangkat haji. Jadi maksud saya, bapak-bapak yang telah
mengorbankan biaya hajinya, jangan sampai kecil hati, eman. Iya. Bahkan kalau seandainya dinaikkan, asalkan memang betul-betul fair dan ini masalah. Kalau memang bisa tempuh. Sebab kalau tidak kita nangkap pesan ini, barangkali kita eman. Berapa kalau haji sekarang? Unsur nambahin juga. Kalau daftar 25 dulu. Daftar ya. Untuk tambahan melengkapinya lunasnya berapa? 25 juga 50-an ya. Ini naik 50 juta. Itu kalau untuk beli motor listrik dapat berapa? Kalau kita kepikiran. Jadi jangan sedih, jangan kecewa, jangan jangan eman gitu, kalau seandainya punya biaya gimana. Kenapa gak eman? Sabar sebentar, karena nanti pada saatnya Allah kasih balasan yang berlimpah. Anak bila bermaksud kalau Rasulullah SAW bain hajjul umrah fa innama yanfiyanil faqra wa dzunub. Apalagi ini haji dan umrah itu bisa menafikan fakir. Maka rata-rata alumni haji aja mau tambah kaya. Tambah kaya. Ya makanya aslinya bisa berangkat haji ke kaya. Tapi kalau maksudnya ini jangan takut habis berangkat haji terus duitnya habis. Ya, ganti gitu, istilahnya begitu. Tapi jangan sampai karena dasar hadis ini kemudian pulang haji terus cuma jigrang aja gak mau kerja ya. Tidak begitu. Bahkan namanya haji mabrur kalau diteruskan ini malah justru ketika pulang haji yang tadinya sebelum berangkat dia agak males-malesan cari nafkah. Jadi kalau diajak untuk buka usaha itu dia dingin. Begitu pulang gitu, suara mencari duit. Cuma cari duitnya tidak untuk megah-megah, tapi cari duitnya agar bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa nanti teman-temannya yang nganggur sekarang. Itu pahala yang jariah juga mengalir. Maka usahakan bapak-bapak yang diberikan skill atau mahal kemampuan untuk buka usaha, buka ternak ikan, ternak apa itu, usahakan itu dikembangkan. Saya juga sangat respect juga Ustadz Adi Hidayat, biasa. Yang tadinya fokusnya ayat ini ada di pojok ini, ayat ini pojok ini. Sekarang sudah padi ini panen berapa bulan? Ini tanahnya harus pakai. Jadi orang yang sepintar itu sekarang sudah geser kepada itu. Kalau seandainya dikembangkan sehingga orang senegeri ini wah amal jadiannya luar biasa. Nah, maka bapak-bapak sekalian kalau seandainya punya keahlian dan sebagainya dikembangkan. Makanya saya tadi bilang bahwa namanya pahala itu tidak kok ngajarin Iqra 1, jilid 1, jilid 2, tidaknya itu aja. Dan kalau seandainya bapak punya usaha apa sehingga para pekerjanya ini bisa menghantarkan berangkat haji, selama dia tawaf gara-gara bapak kasih kesempatan dapat aliran pahala tawaf juga. Maka tengok dirinya punya keahlian apa, dikembangkan apa. Bahkan bisa jadi mungkin kembang atau apa. Oh kayak kembang mati itu yang disusun untuk apa itu ucapan selamat itu aja sudah mahal. Iya, saya pernah dulu itu sidang terbuka untuk promosi dokter. Kan disuruh agar untuk siar-siaran kan suruh mesen itu. Ternyata satunya itu 700-an. Apa ya? Plastik itu. Yang hanya untuk selamat atas itu.
Iya. Nah, saya nawar 700 sih Pak, ini kan untuk syarat-syaratan aja biar saya aja buktiannya. Ustadz nawar itu kayaknya iya tak mentolo-mentolo kan dapat 550, tapi tidak semewah yang 700 ya. Yes, mewah nggak mewah yang penting aja, pakai rafiah juga nggak apa-apa. Jadi maksud saya kalau seandainya dari jamaah kok pinter begitu, yes, dimintakan. Semoga orderannya rapi, bikin bendera atau bikin apa, soal ahlinya apa. Ini kalau teruskan banyak sekali, bahkan ini kalau seandainya ada jamaahnya di sini, saya bacakan yang terakhir ini, bahwa orang haji itu al-hujjaj wal umaru wafdullahi inda'ahu ajabahu. Jadi para haji dan umrah jamaah itu doa-doanya sama diijabah Allah. Maka pantas saja ketika kita mau melepas itu biasanya titik doa, tapi titik doa. Kenapa? Mumpung dia doa-doanya dikabulkan. Cuma kadang yang nitip itu nggak kira-kira, nitip doanya langsung dicatat sama halaman. Semoga anakku soleh-soleh, istriku setia, macam-macam itu. Nanti bacakan pas tawaf Pak ya, sudah nitip doa, ada persyaratan, suruh bacain pas tawaf. Itu baru orang satu yang nitip, orang semasjid. Padahal dia nggak bayangin orang tawaf itu gimana, pas bareng-bareng, unjel-unjelan. Apanya? Lah ya, ini biasanya gitu ya. Bahkan ketika pulang itu kaget, doa saya kemarin dibaca apa enggak? Dititip doa dan mungkin yang lebih bijak arif doa dan sebagainya. Jadi singkatnya yang terakhir, bagaimana untuk perayaan Idul untuk agar disempurnakan. Hajinya gimana? Dari awal sebelum berangkat diberesin. Ketika pas lagi pelaksanaannya maksimalkan. Jangan jalan-jalan aja, hiling apa itu. Nawar emas aja. Iya, kuliner. Lepas haji yang dicari bakso. Kayak ketika di Indonesia itu. Jadi kalau yang di sana, kalau seandainya makanan yang agak makanan sana, kalau bakso kan nyarinya gampang nanti barangnya. Apalagi bakso kalau sudah ditaruh di sana, harganya gini. Jadi jangan begitu, habiskan betul untuk salat jamaahnya, ngatamin Quran, macam-macam. Bahkan setelah itu, setelah sebulannya harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Jangan pulang-pulang malah jadi nakal, jangan. Pulang-pulang kawin lagi. Sebagainya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, semoga dibimbing dan diarahkan sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir kita, dan ketika dipanggil Allah semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.